Oke, selamat datang kembali di mata kuliah Enterprise Resource Planning. Adapun topik pada pertemuan ini kita akan lebih mendetailkan mengenai proses integration, tetapi pada pertemuan ini kita akan melihat dulu secara overview atau garis besar mengenai integrasi proses pada ERP. Salah satu integrasi proses yang akan kita pelajari pada pertemuan ini adalah order to cash process, di mana di sini dia akan melingkupi proses bisnis dari sales and distribution atau fulfillment, material management, dan financial accounting. Nah, kita bisa perhatikan di sini bahwa ketiga proses ini terintegrasi dalam proses order to cash. Nah, pertama dimulai dari pembuatan customer yang baru. Jadi kalau ada customer yang baru, pertama kali kita harus nge-create dulu customernya agar kita bisa melakukan proses transaksi. Nah, pada saat pembuatan customer ini, di sini juga kita harus menentukan kontak person dari setiap customer. Nah, selain itu kita juga nanti akan ada di sini bisa mengubah data customer apabila dibutuhkan. Setelah proses pembuatan customer dilakukan, nah saat baru kita bisa melakukan proses create inquiry yang akan kita create untuk customer tersebut. Nanti kemudian itu akan diikuti oleh pembuatan quotation sesuai dengan permintaan dari customer. Nah, apabila quotation itu disetujui, maka quotation ini akan diubah menjadi sales order. Nah, di sini sales ordernya adalah reference terhadap quotation yang ada di sini, karena sebenarnya kita bisa membuat sales order tanpa quotation. Jadi nanti namanya create sales order. Tapi kalau sales ordernya kita create berdasarkan quotation, maka namanya adalah create sales order referencing quotation. Nah, pada saat sales order dibuat, kita juga salah satu proses yang akan dilakukan adalah melakukan pengecekan atau pemeriksaan status dari stok dari barang yang dibutuhkan di sales order. Nah, karena sales order ini berisi permintaan material ataupun produk dari customer. Nah, kita lihat dulu apakah status dari stoknya mencukupi untuk sales order yang diminta. Nah, selain itu nanti juga di sini kita ada capability untuk menampilkan sales order yang sudah dimasukkan ke dalam sistem. Nah, nanti kita bisa melihat juga dalam display sales order ini status dari sales order tersebut sudah sampai di mana. Nah, apabila proses sales ordernya sudah bisa memenuhi permintaan dari customer, maka akan dimulailah proses delivery-nya. Dan oleh karena itu nanti kita akan bisa mengecek status dari stok saat ini. Nah, kita lihat integrasinya di sini. Nah, yang di atas yang diberi tanda biru ini adalah ranah dari sales and distribution process. Tetapi cek stok status di sini sudah masuk ke material management. Ya, bisa juga masuk ke inventory. Cek status stok. Oke, sampai di sini belum ada integrasi dengan proses di financial accounting. Nah, kita lanjut ke proses berikutnya, yaitu setelah nanti barang dimulai untuk di delivery, maka akan dilakukan nanti proses di sini adalah pick material. Nah, pick material ini berdasarkan delivery note yang ada yang sudah di-create pada saat delivery proses. Nah, nanti setelah materialnya di-pick dan pack, maka akan dilakukan proses post good issue. Nah, proses post good issue ini akan melingkupi pada proses material management dan finance, karena seperti yang sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya, post good issue ini sudah menghasilkan accounting document di sini. Nah, setelah post good issue dilakukan, pasti stok sudah berkurang. Nah, baru nanti kita akan bisa ngecek stok status, kemudian barang sudah berkurang dan saat ini barang sudah menjadi milik customer, maka kita akan nge-create invoice terhadap customer, di mana di sini sudah masuk ke modul finance. Nah, di sini juga kita akan bisa melihat billing yang sudah dibayarkan oleh customer, dan ada post receipt. Jadi kita bikin receipt, dokumen receipt payment yang akan kita kirimkan ke customer tersebut. Nah, di sini paling akhir kita akan bisa melihat dokumen flow, bagaimana dokumen flow ini dilaksanakan. Ini adalah salah satu proses bisnis ya yang dapat kita lihat bagaimana sales and distribution, material management, dan finance accounting di SAP itu saling terintegrasi. Kita bisa lihat dalam gambar ini bagaimana beberapa fungsi ataupun proses bisnis dalam organisasi saling berhubungan satu sama lain.
Kita misalkan di sini ada beberapa modul yang bisa kita lihat integrasinya, dimulai dari fulfillment, itu dari pembuatan sales order ini. Kemudian nanti kita akan bertemu dengan material management pada saat MPS dan MRP. Di sini juga kita akan melihat purchase requisition untuk proses procurement. Ya, untuk proses procurement. Terus kemudian kita akan melihat di sini proses produksi, yang mana di sini kita juga akan melihat secara garis besar tapi tidak tergambar bahwa dalam good movement, yaitu good receipt dan post good issue ini terdapat integrasinya dengan warehouse dan inventory. Integrasinya terhadap finance dan accounting kita dapat nanti lihat di sini dalam pembuatan invoice, payment, dan pembuatan order settlement, payment, dan pada proses pembuatan good issue maupun good receipt. Oke, kita akan mulai dari awal, yaitu dari pembuatan sales order. Jadi pastinya ya, sebelum sales order ini dibuat, ada beberapa proses yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Misalnya kita sudah menentukan materialnya, terus customernya, ada juga proses pembuatan quotation ataupun inquiry. Dalam hal ini kita melihat sudah ada sales order yang sudah di entry. Setelah sales order di entry, nah di sini kita bisa lihat kalau sales order ini adalah proses dari fulfillment-nya. Nah, setelah sales order di entry, kemudian akan dilakukan cek availability. Apakah stok yang tersedia saat ini di inventory sesuai ataupun mencukupi untuk sales order yang sudah di entry tadi. Nah, cek availability ini nanti juga akan terintegrasi dengan proses pada material management, yaitu proses untuk scheduling ataupun planning dari material. Di sini kita bisa lihat pada saat cek availability telah dilakukan, kemudian nanti proses selanjutnya adalah run MPS ataupun MRP. Jadi ini tergantung apakah dia finished product, apakah dia adalah assembly ataupun raw material ya. Jadi kita sudah paham apa yang akan di-run pada MPS, apa yang akan di-run pada MRP. Nah, setelah cek availability dilakukan dan MPS ataupun MRP di-run, maka nanti proses dari run MRP ataupun MPS ini akan di-convert menjadi production proposal di sebuah perencanaan terhadap produksi. Nah, apabila nanti production proposal ini disetujui, maka akan menjadi production order. Nah, production order nanti akan setelah dikonfirmasi, setelah diperiksa, maka akan di-release. Nah, di-release ini nanti kita akan menghasilkan di sini shop floor document yang akan menjadi konfirmasi proses atau operasi apa saja nanti pada proses produksi yang akan dilakukan. Proses good issue akan dilakukan sebanyak jumlah yang diinginkan nanti pada saat proses produksi. Barang apa saja nanti yang akan perlu untuk proses produksi, baik itu berupa raw material ataupun assembly goods yang lain, ataupun semi-finished good yang lain. Apabila barang ataupun material yang kita inginkan pada proses produksi ini belum mencukupi atau tidak tersedia, maka kita akan masuk ke proses procurement. Di mana di sini proses procurement dimulai dengan kita membuat purchase requisition terhadap barang yang kita butuhkan. Nah, di sini nanti data yang akan kita input yang paling perlu adalah material yang kita inginkan dan berapa jumlahnya dan kapan material tersebut harus tersedia. Nah, purchase requisition ini kita berikan ke bagian pengadaan. Setelah itu nanti bagian pengadaan ataupun bagian procurement akan mengubah purchase requisition ini menjadi purchase order yang akan dikirimkan ke vendor. Kemudian vendor akan mengolah ataupun mengelola ataupun menghandle purchase order tersebut untuk kemudian apabila barang yang kita inginkan sudah tersedia, maka mereka akan mengirimkan barang tersebut kepada kita dan kita akan melakukan proses good receipt. Nah, good receipt ini secara garis besar nanti ini akan terkoneksi langsung atau terintegrasi dengan proses inventory dan warehouse management. Nah, pada saat barang kita good receipt berarti stok kita sudah bertambah sekarang.
Nah, kemudian apabila barang sudah kita terima, kita harus melakukan pembayaran sesuai dengan yang ditagihkan kepada kita melalui invoice. Nah, barang sudah kita terima, kita kemudian bisa meng-good issue barang itu dari inventory apabila sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, proses good issue ini bisa dilakukan berulang sampai nanti material yang kita butuhkan untuk proses produksi terpenuhi. Oleh karena itu, procurement proses di sini juga bisa dilakukan berulang sebanyak dari material mana ataupun kebutuhan mana yang akan kita pakai nanti di proses produksi. Misalnya, apabila kita membutuhkan 4 material dan kebutuhan material tersebut tidak ada saat ini, maka kita akan bisa melakukan procurement proses di sini secara berulang ya. Kita bisa memperhatikan juga, bisa melakukan dalam satu purchase requisition atau bisa kita melakukan dalam lebih, tergantung dari vendor yang kita tuju. Kemudian setelah proses good issue kita lakukan, operasi akan berjalan di proses produksi. Kemudian apabila setelah operasinya selesai dilakukan, maka dilakukan proses completion dan confirmation. Nah, berarti saat ini barang sudah selesai diproduksi, berarti barang akan dikirimkan ke inventory dan inventory akan melakukan proses good receipt. Dalam hal ini, good receipt akan menambah stok dari barang yang sudah kita produksi tadi. Nah, di sini juga secara berkala juga atau sesuai dengan kebutuhan akan dilakukan proses quality inspection. Jadi nanti akan dievaluasi apakah barang tersebut sesuai dengan kualitas yang kita inginkan. Jadi biasanya perusahaan itu memiliki standar kualitas. Nah, mereka akan mengukur standar kualitas ketercapaiannya seperti apa. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan proses order settlement untuk mencatat aktual dari proses produksi yang kita telah lakukan. Karena pada saat kita membuat production proposal, bisa jadi terjadi perbedaan setelah kita melakukan order settlement. Misalnya, harga awal itu bisa berubah. Misalnya, barang yang kita inginkan di tengah-tengah harganya naik ataupun turun. Atau jumlah jam kerja yang kita butuhkan itu bisa tidak sama dengan yang kita rencanakan. Nah, disitulah kita akan melakukan proses order settlement di sini. Nah, kemudian setelah barang sudah kita good receipt, maka nanti barang sudah bisa di-pick. Jadi untuk memenuhi sales order ini, kita kan sudah lakukan good receipt, berarti material yang kita inginkan untuk memenuhi sales order sudah tersedia. Oleh karena itu, material tersebut kita bisa pick ataupun pack sesuai dengan kebutuhan. Nah, setelah melakukan proses pick dan pack, kita akan, ini sudah termasuk proses delivery ya. Kemudian ini barang yang sudah kita pick dari inventory akan kita post good issue. Post good issue ini secara langsung akan berhubungan dengan proses inventory. Karena pada saat barang kita post good issue, berarti barang itu sudah berkurang dari inventory dan saat ini barang sudah menjadi milik dari customer. Oleh karena itu kita akan melakukan proses billing dan nanti kita akan receive payment apabila customer telah melakukan pembayaran kepada kita. Nah, inilah integrasi proses secara garis besar dari materi yang sudah kita pelajari. Oke, selain dari procurement, production, dan fulfillment ataupun financial and accounting tadi, secara garis besar proses bisnis dalam perusahaan itu bisa kita lihat pada gambar ini. Kita bisa lihat di sini material management, bagaimana integrasinya dengan masing-masing modul. Jadi material management di sini kita akan lihat dia berintegrasi langsung ke proses procurement, production, fulfillment, demikian juga dengan inventory dan modul-modul yang lain. Jadi kita bisa lihat ada beberapa modul di sini yang mungkin kita tidak bahas secara detail ya, misalnya asset management. Kemudian kita bisa nanti lihat di sini life cycle data management, program ataupun project management, dan human capital management. Nah, selain dari proses procurement, production, fulfillment, dan finance accounting ataupun inventory, warehouse yang sudah kita bahas dengan detail pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oke, kita akan melihat contoh dulu untuk melihat bagaimana integrasi dari masing-masing proses ini secara detail ya. Oke, di sini kita lihat contohnya bagaimana procurement, fulfillment, dan warehouse management proses untuk sebuah studi kasus. Di sini untuk studi kasusnya kita bacakan dulu. RMB ini adalah customer-nya ya.
membuat sebuah order ke GBI, yaitu isinya mereka membutuhkan 800 t-shirt dengan kode material SHRT 1000. Ini kita lihat ada 800 t-shirt yang dibutuhkan. Karena RMB itu saat ini berlokasi di Western US, Sales Organization GBI ini kemudian nanti direncanakan akan mengirim t-shirt yang dibutuhkan ini dari plant San Diego, yang dimana inilah warehouse yang diperbolehkan untuk memproses pengiriman dengan ke lokasinya si RMB tadi. Nah, ini adalah asumsi yang perlu kita lihat. Yang pertama, San Diego plant ini saat ini hanya memiliki 200 stok. Di sini kita lihat yang dibutuhkan itu 800. Dengan rata-rata price-nya itu adalah di angka 15,43 dolar per shirt. Nah, berikutnya plant dari Miami ini memiliki 1.500 t-shirt stoknya saat ini dengan harga 15,25 dolar per t-shirt. Nah, GBI itu bisa sebenarnya untuk mengadakan atau membeli t-shirt ini dari vendornya mereka, namanya Spy Gear, dengan harga masing-masing 14,95 masing-masing. Jadi walaupun mereka memang kekurangan untuk stok, tapi saat ini GBI ini dapat melakukan purchase atau membeli untuk memenuhi t-shirt yang tadi. Dalam hal ini kita bisa pahami bahwa t-shirt ini memang produk yang dijual tetapi tidak produk yang diproduksi sepertinya ya. Nah, RMB ini kemudian mengirimkan ke perusahaan GBI tadi PO untuk 800 t-shirt tadi. Jadi yang kita terima, kita kan dalam hal ini point of view-nya kita lagi GBI. Nah, RMB ini mengirimkan PO ke GBI, nanti di GBI itu PO akan dikonvert menjadi sales order. Nah, di sini dalam hal ini GBI ini ternyata menjual t-shirt ini masing-masing itu 30 dolar. Oke, jadi bagaimana proses integrasinya? Oke, kalau kita baca studi kasus ini, kita bisa memahami bahwa saat ini yang dinyatakan bahwa yang diperbolehkan untuk mengirimkan ke lokasinya si RMB ini adalah San Diego, yang dimana San Diego saat ini hanya memiliki 200 t-shirt secara stok yang tersedia. Jadi kesimpulannya adalah San Diego ini tidak memiliki stok yang cukup untuk memenuhi permintaan atau memenuhi sales order dari customer RMB tadi. Jadi secara garis besar kita bisa lihat proses selanjutnya apa. Kalau ternyata plant San Diego ini tidak bisa memenuhi stoknya. Jadi berikut adalah proses berikutnya yang akan dilakukan untuk memenuhi sales order tadi, yaitu kita akan melakukan proses procure. Nah, dalam hal ini procure bisa dilakukan secara internal ataupun eksternal. Jadi kalau internal dia akan masuk ke proses produksi, kalau eksternal berarti kita bisa mengadakan itu dari vendor lain. Dalam hal ini disebutkan GBI itu biasanya bisa membeli barang itu dari Spy Gear dengan harga 14,95 masing-masing t-shirt. Oke. Nah, setelah nanti barang kita pesan ke vendor tadi yaitu ke Spy Gear, kemudian setelah mereka bisa memenuhi permintaan kita akan melakukan good receipt. Nah, masuklah ke proses warehouse management. Jadi, kita akan menerima barang sesuai dengan jumlah yang kita inginkan. Nah, kemudian setelah barang kita terima, maka saat ini material sudah available. Jadi kita akan lanjut untuk proses fulfillment, yaitu kita melakukan proses delivery terhadap 800 t-shirt dari GBI. Nanti akan ditutup dengan pengiriman invoice dan penerimaan payment. Oke, untuk penjelasan lebih detail lagi pada proses selanjutnya, apa yang akan kita lakukan untuk memenuhi kebutuhan dari customer tadi, kita akan lanjutkan di video selanjutnya. Oke, terima kasih.